welcome to my channel. Gue Alvin. Jadi pada video kali ini gue bakal membahas lanjutan video yang kemarin mengenai buku ataupun cerita buku, yang dimana kali ini gue bakal melanjutkan buku ini, Psychology of Money, dimana gue bakal bahas bab kedua yang berjudul keberuntungan dan risiko. Menurut gue sendiri, di bab kedua ini si penulis lagi-lagi mengarahkan kita sih sebenarnya, ataupun memberikan gambaran kepada kita untuk bagaimana sih pentingnya mindset dan pola pikir itu dalam kehidupan umumnya dan khususnya untuk di bidang finansial. Beliau juga membawakan beberapa cerita sih. Sebagai contoh di sini ada dia membawa cerita Bill Gates dari kecil, gimana kondisinya kecilnya itu, berjuangnya dia dengan komputer, gimana dia bertalentanya dengan komputer sampai dia juga punya teman untuk diajak partner, sampai dia juga bisa membangun perusahaan yang gede. Lagi-lagi itu semua mindset. Lalu dia juga penulis juga membawakan kita sebuah analisa ataupun pendalaman sebuah cerita. Contoh sebagai seorang investor, ini kita ambil contohnya Warren Buffett ataupun yang lainnya. Kita kadang berpikir bagaimana dia bisa untung banget, tapi di satu sisi lain juga kita bisa lihat secara nyata bahwa banyak juga orang yang rugi besar bahkan. Nah, apakah kita selalu berpikir yang profit itu selalu karena keahliannya, dan yang cut loss ataupun yang rugi besar itu karena keputusan dia yang buruk? Nah, lagi-lagi si penulis memberikan gambaran itu nggak semena-mena langsung bisa karena keahlian ataupun keputusan yang buruk. Mungkin aja itu karena lagi beruntung ataupun lagi sial aja. Lagi-lagi itu adalah faktor X atau faktor eksternal yang bisa mempengaruhi hasil. Jadi si penulis ini juga memberikan gambaran kepada kita sih bagaimana sangat bervariasinya keadaan yang ada di dunia ini. Apalagi kita manusia kan ada 7 miliar di dunia ini. Pasti bakal banyak banget kejadian-kejadian yang unik ataupun ekstrim yang mungkin nggak bisa kita alami, cuman bisa di orang tertentu aja yang dialami gitu. Lalu dia juga memberikan gambaran contoh sebagai dalam bidang bisnis. Kadang kita mungkin dengar kalimat ini, pembeli adalah raja. Tapi di sisi lain kita juga mungkin dengar bahwa pembeli tidak tahu apa yang dia mau. Nah, jadi terkadang dua kalimat ini bakal mempolarisasi sih bagaimana sebuah bisnis harus mentreatment dari si customer-nya itu. Apakah salah satunya benar dan salah satunya salah? Belum tentu. Dua-duanya bisa aja benar, tergantung bagaimana kita bagaimana planning kita, strategi serta keyakinan kita dengan atas strategi dengan kondisi pasar sebenarnya. Jadi nggak ada yang salah sebenarnya itu. Lalu yang sebenarnya gue pengen banget sampein, mungkin singkat aja, ada 2 poin kalimat yang menurut gue bagus. Yang pertama ini dari kata-kata Bill Gates. Dia pernah berkata bahwa keberhasilan sebenarnya adalah guru yang payah, karena dia membuat orang pandai berpikir bahwa dia tidak terkalahkan. Serta kegagalan sendiri adalah guru yang payah, karena dia membuat orang yang pandai berpikir bahwa dia mengambil keputusan yang buruk. Lalu yang kedua, kalimat yang gue suka di bab ini adalah tak ada yang sebagus atau sejelek kelihatannya. Nah, dari 2 poin ini sangat membukakan pikiran gue sih. Gimana kita harus melihat suatu masalah itu nggak hanya dari satu sisi aja. Harus dari berbagai sisi, dan tidak lupa kita harus juga pikirkan faktor eksternal tadi, yang mungkin kita hanya beruntung ataupun kita lagi sial aja gitu. Karena semua udah kita teliti tapi ternyata masih juga salah, ya kita mau bilang gimana gitu kan. Dan ini juga bakal bisa kita terapkan sih, nggak mesti di finansial, di kehidupan juga. Kalau misalnya di finansial ya, even kita mungkin gagal di satu saham, satu emiten, ya bukan berarti kita bakal gagal terus di emiten lainnya. Pasti ada untungnya, tapi seberapa sering ya tergantung seberapa sering kita mencoba untuk beli dan jual saham sebenarnya kan ya. Nah, itu bakal ngaruh kemana? Nah, si beli jual saham ya ujung-ujungnya bakal ngaruh ke
cara kita memanage uang kita, untuk yang mana kita tahan, kita beli saham ini, yang lainnya kita sisakan untuk jaga-jaga dan planning trading ataupun investing yang lainnya nantinya. Atau bisa ke aset yang lain seperti reksadana atau P2P lending gitu-gitu. Ya itu sih secara singkat poin-poin yang gue senang dari bab 2 ini. Gue harap bab 3 bisa gue lanjut dalam waktu dekat sih. Dan terutama sih gue harap video-video gue ini bisa membukakan mata kita semua lah, gue sendiri ataupun kalian para penonton di YouTube channel gue ini. Oke, terima kasih buat waktu kalian sudah sampai ke menit yang ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye.